Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua yang berbahagia, kita bertemu lagi di Mimis Channel. Ya, suatu channel yang keren abis. Kita akan mengulas ya berbagai peristiwa aktual yang terjadi di sekitar kita, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, peradilan, dan lainnya. Nah, tentunya dengan sudut pandang tertentu, sudut pandang Islam, bagaimana menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mimis Channel untuk mendapatkan notifikasi ya ulasan-ulasan terbaru mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi dalam forum ICIS 2021 yang kemarin sudah terlaksana di bulan Oktober dari tanggal 25 sampai 29 ya. Itu ada rekomendasi yang disampaikan oleh Menak ya, Yakut Khalil Qomas. Nah, satu rekomendasi yang kita akan ulas hari ini ya. Rekomendasi yang menurut kami itu sangat penting sekali dan mendasar, yakni pernyataan dia, rekomendasinya bahwa mengembalikan tegaknya khilafah Islamiyah itu merupakan bencana besar bagi umat Islam. Nah, tentu ini adalah bisa terkategori mengkriminalisasi ajaran Islam ya. Ajaran Islam khilafah dikatakan sebagai sebuah bencana bagi umat Islam. Nah, ya khilafah ajaran Islam dianggap sebagai bencana bagi umat Islam sendiri. Ini kan logika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diterima. Dan bisa terkategori menistakan salah satu ajaran Islam. Nah, jadi kita akan mengulas landasan ya yang menjadi tolak ukur. Kita akan mengulas secara analitis dari sisi dasar atau landasan berpikirnya sampai muncul rekomendasi khilafah itu bencana bagi umat Islam. Jadi rekomendasi sedemikian tentu merupakan sebuah kekalahan intelektual yang menghadapi serangan-serangan pemikiran dari ideologi Barat, pemikiran-pemikiran Barat. Ya, ketika orang-orang Barat, ideolog-ideolog Barat itu melontarkan sebuah tuduhan bahwa khilafah itu merupakan sistem yang barbar, sistem yang tidak manusiawi, suka berperang, sering menaklukkan satu daerah, suka berperang, dan tidak cocok dengan ya fenomena atau dinamika dunia saat ini yang nation state kan begitu, negara bangsa. Nah, lantas ketika dituduh sedemikian, ya karena memang orang-orang Barat itu punya traumatik ya terhadap sejarah khilafah. Ya, kita bisa lihat khilafah itu aktivitas penyebar luasan dakwah oleh khilafah, penaklukan-penaklukannya sampai ke daratan Eropa. Ya, Tariq bin Ziyad itu sampai ke Andalusia. Dan ada Imperium Islam di Andalusia itu ratusan tahun ya, di sana. Cordova itu sebagai saksi ya kemajuan peradaban Islam di daratan Eropa. Nah, makanya mereka pantas kemudian punya anggapan seperti itu. Lantas ya intelektual Muslim ya ini menjawab tuduhan sedemikian terhadap khilafah dengan sikap defensif apologetik. Jadi defensif apologetik itu sikap mempertahankan diri sambil membenarkan tuduhan.
Akhirnya jawabannya, oh tidak benar itu khilafah, bukan ajaran barbar. Khilafah itu adalah sudah ada di hati kami. Ya, kami tidak ingin mendirikan khilafah sebagaimana zaman lalu, zaman dulu. Ya, kita fleksibel karena ajaran Islam terkait dengan sistem pemerintahan itu dinamis. Islam tidak menentukan satu model tertentu dalam sistem pemerintahan. Kita bisa mengambil model manapun termasuk model nation state. Nah, makanya ini yang pertama ya. Jadi ini merupakan wujud dari sikap defensif apologetik ya. Nah, jadi kekalahan intelektual menghadapi serangan pemikiran dari Barat. Nah, mereka sudah inferior lebih dulu. Mestinya kan dijelaskan apa adanya. Khilafah itu apa? Sifat terjang khilafah selama ini bagaimana? Nah, itu. Lantas untuk menguatkan rekomendasi khilafah sebagai bencana bagi umat Islam itu, nah, itu alibinya dikatakan khilafah itu warisan abad pertengahan. Nah, ini aneh lagi ini ya. Jadi di dalam dunia Islam tidak mengenal itu abad pertengahan itu ya. Abad kegelapan, abad pertengahan itu enggak mengenal itu. Jadi terminologi abad pertengahan, abad kegelapan itu di Eropa. Jadi masa the Dark Age, abad kegelapan di Eropa itu ada. Setelah itu Eropa mengalami Renaissance, kebangkitan berpikir itu ya, ditandai dengan revolusi sosial di Prancis, terus revolusi industri di Inggris. Nah, itu lantas Eropa memasuki masa Renaissance dan itu terjadi di abad pertengahan. Jadi ada persoalan antara mendudukkan posisi agama dengan posisi negara. Itu warisan Eropa. Ya, Eropa identik dengan budaya Kristen. Karena memang di Kristen tidak mengatur politik kenegaraan. Maka jadi masalah kalau kemudian agama Kristen itu ikut cawe-cawe dalam masalah politik pemerintahan dan kenegaraan. Makanya kemudian muncul ideologi sekulerisme. Itu dari mana? Dari Barat. Nah, sedangkan di dunia Islam tidak mengenal itu, ya, tidak mengenal persoalan terkait hubungan antara agama dengan politik, agama Islam dengan negara, tidak ada. Sejak awal itu Islam sudah mendudukkan dengan baik sekali hubungan negara dengan agama, ya, pengaturan politik dengan pengaturan kehidupan beragama di dalam Islam. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau menggunakan alibi abad pertengahan itu nggak nyambung. Karena abad pertengahan itu adalah warisan kegelapan Eropa. Islam tidak mengenal itu. Nah, ini sudah lemah ya. Bahkan tidak ada dasarnya menyatakan khilafah itu abad pertengahan, warisan abad pertengahan. Nah, begitu pula yang berikutnya, bahwa anggapan atau rekomendasi khilafah itu sebagai bencana bagi umat Islam, tentu ini sejalan dengan rekomendasi Rand Corporation, ya, Rand Corporation. Ya, jadi melalui program moderasi beragama, umat Islam itu berusaha untuk diformat dengan format yang baru, ya, melalui program moderasi beragama. Umat Islam menjadi umat yang moderat. Ya, moderat itu dalam pengertian Barat, menerima dengan lapang dada, ya, berdamai, tidak mempersoalkan nilai-nilai Barat yang dimasukkan ke dunia Islam. Bahkan kalau bisa umat Islam mengambil nilai-nilai Barat itu, nilai sekuler, misalkan agama dari kehidupan, misalkan agama dari politik, itu kan nilai Barat. Umat Islam di pasar mengambil itu.
liberal, ya. Terus kemudian hedonis, permisif, itu semua dari nilai-nilai Barat. Nah, jadi persoalan kemudian yang terlewat, ya, dalam rekomendasi sedemikian itu, mestinya yang harus dipertanyakan itu, ya, mengapa, ya, ketika sistem demokrasi yang jelas-jelas sudah diterapkan ini yang menimbulkan berbagai persoalan, ya, menimbulkan berbagai persoalan di antara utang yang menumpuk, eksploitasi SDA, kekayaan alam oleh swasta, perusahaan swasta maupun swasta asing, ya, kemudian dekadensi moral, kebejatan moral, disintegrasi bangsa dan berbagai persoalan yang lain. Ya. Mengapa kemudian tidak mengatakan bahwa demokrasi itulah biang masalah, bencana bagi umat? Khilafah belum diterapkan. Sistem pemerintahan Islam khilafah belum diterapkan, belum ada, masih diperjuangkan. Mengapa kemudian dikatakan khilafah sebagai bencana? Padahal yang diterapkan itu demokrasi sekuler. Ini tentu ketidakadilan intelektual. Jadi orang yang menamakan dirinya intelektual, lantas yang menerima rekomendasi sedemikian ini dan mengatakan khilafah sebagai bencana bagi umat Islam, ini adalah sebuah ketidakadilan intelektual dan tidak pantas disebut sebagai intelektual kalau sedemikian. Karena berbagai persoalan yang muncul saat ini, ketidakbejusan pengurusan dan pengelolaan negara bukan karena khilafah. Karena khilafahnya belum ada. Yang diterapkan saat ini adalah demokrasi, republik. Nah, ini kan lemah sekali landasan untuk kemudian menuding khilafah itu sebagai biang kerok, ya, berbagai persoalan yang membelit bangsa dan negeri ini, negeri Islam ini. Demikian, ya, semoga kita bisa adil, ya, dalam berpikir, dalam mengambil sebuah keputusan. Intelektual kita bermain, kita bisa mendudukkan bahwa, ya, demokrasi sekuler yang diterapkan saat ini, real diterapkan saat ini, memang menimbulkan berbagai persoalan. Maka sangat relevan kalau kemudian ditawarkan solusi, yaitu sistem Islam, yaitu penerapan syariat Islam secara paripurna di dalam wadah al-khilafah. Nah, dan tentu ini adalah proses sosial. Ya, proses sosial. Kembalikan kepada umat. Ketika proses sosial, edukasi pada umat itu terus-menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan dan berpeluang besar bahwa umat ini sadar akan bobroknya demokrasi. Mereka meninggalkan demokrasi, meninggalkan sekulerisme, dan mengadopsi sistem Islam sebagai satu-satunya sistem yang menjamin kesejahteraan, ketentraman dalam kehidupan ini. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.